Oke, kita mulai aja ya. Daripada kelamaan, oke, saya mulai. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kehadiran pada Zoom di mata perkuliahan perancangan angkutan umum. Oke, saya akan melanjutkan untuk materi yang sebelumnya terkait perencanaan terminal. Jadi ini merupakan kelanjutannya. Jadi kelanjutan minggu lalu. Nah, silakan yang belum mengikuti untuk materi minggu lalu bisa kalian lihat di Google Classroom. Oke, saya percepat aja. Saya share screen dulu bahan PowerPoint-nya. Oke, apakah sudah terlihat? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Sudah, Pak. Oke, silakan disimak. Oke, kita masih berbicara terminal, jadi bagaimana simpul pelayanan untuk terkait jasa angkutan umum, dan nanti kaitannya dengan perancangan angkutan umum. Jadi kalau melihat kembali apa yang sudah kita pelajari di mata perkuliahan angkutan umum, bahwasanya untuk pada hari ini kita akan membreakdown, kita akan mendetailkan bagaimana sih perancangan atau perencanaan terminal. Kalau minggu yang lalu kita sudah membahas ada tipe-tipe terminal, kemudian macam-macamnya. Jadi di sini kita akan membahas simpul pelayanan jasa angkutan umum. Apa aja yang akan kita bahas? Sebelumnya suara masih terdengar ya? Iya, Pak. Oke, kita lanjutkan bahwasanya di sini ketika kita bahas angkutan umum, nah kalau terminal itu yang berada di tengah ada darat, udara, dan air. Ini untuk sebagai pengetahuan bahwasanya kalau ada udara, ada pesawat udara, kemudian air ada di kapal feri, perahu, rakit, dan sebagainya, kita concern di darat ya. Untuk prasarana dan sarana angkutan umum, kalau kita breakdown lagi secara umum, kita melihat prasarana, ada jaringan jalan, ada terminal, dan ada sarana atau kendaraannya. Ya, jadi prasarana itu adalah jaringan jalannya. Kalau di darat kita melihat ada jalan raya, ada rel, kemudian kalau di prelaut ada alur pelayaran, kalau udara yaitu ya jalur penerbangannya itu sendiri. Kemudian kalau berbicara terkait terminal ada daratan. Dari daratan itu ada terminal angkutan jalan, kemudian ada stasiun, ada dermaga. Nanti yang stasiun dermaga ini mungkin belum Bapak terangkan karena banyak sekali materinya. Karena untuk angkutan jalan sendiri juga banyak. Jadi mungkin kalau butuh materi nanti bisa di-share untuk baca-baca bahan referensi. Kemudian lautan ada pelabuhan, kemudian udara ada bandar udara. Sebenarnya ini materi yang cukup menarik karena mungkin kalian juga yang berasal dari di luar Jawa mungkin nantinya siapa tahu kalian merencanakan bandara seperti itu atau laut pelabuhan. Nah, itu kan juga menjadi sarana yang utama atau menjadi sarana yang paling banyak digunakan di luar Pulau Jawa seperti itu. Kemudian terkait sarana itu ada wahana kendaraan dan jaringan pelayarannya. Nah, kalau kita membahas terminal, kemarin juga sempat Bapak jelaskan ada kendaraan, terminal kan terbagi dua, ada terminal penumpang dan terminal barang ya. Nah, terkait terminal itu fungsinya untuk juga naik turun, bisa juga untuk bongkar muat, atau pindah kendaraan, atau perpindahan moda ya, misalnya dari angkutan umum pindah ke bus, kemudian untuk dokumen perjalanan, untuk pemeliharaan. Jadi fungsinya di terminal itu kalau mungkin untuk kalian ya, untuk yang belum tahu, jadi di terminal itu bukan hanya kita naik turun, bahwa di situ juga ada pemeliharaan kendaraan.
Nah, itu kalau kalian lihat di belakang atau di gudang itu juga bahwasanya ketika misalnya di terminal Arjosari itu untuk di bagian belakang, kalau kalian melihat set plan atau melihat set plan-nya dari terminal itu sendiri, ada bagian-bagian yang merupakan untuk maintenance atau pemeliharaan. Nah, di situ ada krunya yang bertugas untuk memaintenance atau terkait pemeliharaan. Seperti itu. Kemudian juga ada storage atau penyimpanan kendaraan maupun barang. Nah, itu nanti ini terkait dengan kapasitas. Nah, ini ada banyak lagi. Nah, kemarin juga ada beberapa, nanti coba kita ulang kembali. Nah, semua ini kan butuh ada biaya, kemudian ada datang dan berangkat. Nah, ada yang ke terminal itu ada yang datang dan ada pula yang berangkat. Nah, kita mengulang lagi dari fungsi terminal itu sendiri yang kemarin sudah saya jelaskan, bahwasanya fungsi terminal itu simpul dalam sistem jaringan pengangkutan suatu elemen yang tidak dapat diabaikan karena mempunyai fungsi pokok. Jadi fungsi pokok memang di sini yang pertama itu mengendalikan atau mengatur lalu lintas angkutan. Kemudian untuk pergantian moda, untuk naik turun. Selain fungsi pokok, ada fungsi tambahan, itu tempat operasi jasa, yaitu perdagangan. Kan kalian melihat di terminal kan juga ada yang jualan seperti itu. Kemudian ada fasilitas umum, misalnya ada masjid, kemudian ada fasilitas sosialnya, ada tempat transit, ada promosi, mungkin promosi melalui baliho juga ada. Kemudian yang terakhir yaitu elemen tata ruang wilayah, yakni titik tumbuh perkembangan wilayah. Jadi kalau kita kalau kita berbicara terkait tata ruang, itu kita berbicara terkait struktur ruang kota dan pola ruang. Nah, di situ suatu kota itu salah satu indikator dikatakan kota itu berkembang atau bertumbuh atau secara cepat bahwa di situ adanya peningkatan mobilitas. Nah, kaitannya dengan transportasi. Nah, kita kaitkan lagi dengan pokok pengembangan wilayah. Jadi ketika suatu kota itu tumbuh, banyak aktivitas ekonomi, bahwa di situ juga banyak mobilitas. Nah, mobilitas penduduk itu membutuhkan sarana dan prasarana, salah satunya angkutan. Nah, bagaimana nanti di suatu kota atau suatu kabupaten itu merencanakan angkutan umum, nanti baliknya ke sana, bagaimana merencanakan angkutan umum yang ideal, bagaimana kita menciptakan angkutan umum dari orang itu beralih dari pribadi itu menjadi atau beralih menggunakan angkutan umum seperti itu. Nah, ini kaitannya dengan tata ruang, karena kita tak lepas ketika merencanakan sesuatu itu kita harus melihat di rencana tata ruang wilayah. Contohnya studi kasusnya misalnya di Kota Malang, berarti kita melihat di RT RW Kota Malang. Nah, di RT RW Kota Malang itu ada bagaimana perencanaan transportasinya. Itu masih secara makro. Kalau kalian ingin melihat yang secara detail, ada di sistem transportasi lokal Kota Malang. Itu ada dokumennya tersendiri yang lebih didetailkan seperti itu gambarannya ya. Nah, ini adalah intermoda. Kalau melihat di sini bisa nggak kalian mengartikan? Kira-kira bisa nggak Remy mengartikan? Intermoda terminal, salah satu tujuan utama. The core purpose of an intermoda terminal adalah, bisa? Bisa, Pak. The core purpose, salah satu tujuan utama dari intermoda terminal adalah, nah ini saya bantu di kalimat utamanya. Coba dilanjutkan, bisa nggak? Sambil belajar bahasa Inggris. Nggak bisa? Bisa, Pak. Untuk mempercepat pertukaran penumpang.
di antara moda persatuan, menyatukan yang lokal dan yang regional, Pak. Nah, ini secara garis umum ya, secara komprehensif aja bahwa tujuan dari terminal intermodal memang yang seperti itu, dalam artian supaya lebih enak bahasanya, bahwasanya di situ itu kan terjadi pertukarannya. Contohnya secara mudah yang sudah Bapak berikan kemarin, ketika kita mau pergi ke Surabaya ataupun ke kota lain lah, misalnya dari KOS. Nah, ikan kita tidak mungkin dari KOS itu kita langsung naik bis jurusan Surabaya, kan itu pasti ada pertukaran. Nah, salah satu utama di fungsi terminal itu ya seperti itu, ada pertukaran berbagai moda transportasi di situ. Atau mungkin saya mau ke Surabaya naik sepeda motor, naik bis, di situ kan ada fasilitas, kalau kita melihat lagi ada fasilitas parkir. Nah kan pertukaran, saya naik kendaraan pribadi kemudian naik bis, seperti itu. Paham ya kira-kira ya? Yang seperti itu salah satunya. Nah nanti bisa dibaca lagi yang ini. Oke, saya percepat lanjutkan. Kemudian unsur yang terkait dalam terminal. Kalau terkait unsur-unsur itu ada penumpang. Kalau terkait penumpang pasti ada tempat menunggu. Karena kalau nanti berbicara terkait angkutan umum, kita nanti terkait dengan load factor, kemudian waktu tunggu, ada perpindahan moda, ada fasilitas kemudahan. Apakah di sana itu ada fasilitas misalnya baliho ataupun informasi kita mau kemana aja, dari mana mau kemana. Kemudian ada kendaraan, awak kendaraan ini bertugas untuk pengaturan layanan, fasilitas lagi, istirahat, dan perpindahan pergantian moda. Kemudian ada pihak pemerintah. Nah, utamanya di sini adalah pemerintah. Kalau kita ngomong di Kota Malang sendiri adalah pemerintah Kota Malangnya sendiri. Mungkin yang dinas yang bertugas adalah di bawah naungan Dinas Perhubungan ya, kalau terminal situ. Yaitu tugasnya apa? Yaitu sebagai pengendalian sumber pendapatan juga, karena apapun yang diselenggarakan atau apapun misalnya terminal itu ada namanya APBN, jadi pendapatan, berapa pendapatan dari parkir itu nanti masuk negara, seperti itu. Nah ini kalau kita berbicara ke sumber pendapatan. Kemudian ada pelayanan umum, jadi pemerintah itu juga harus menyediakan pelayanan umum yang digunakan oleh penduduk atau masyarakat. Kemudian ada swasta usaha, ada tata letak fasilitas dan sirkulasi manusia yang di sana, seperti itu. Nah ini terkait tata letak, kita nanti berbicara terkait set plan. Maunya nanti terminal itu apakah mau dibangun tipe A, tipe B, ataupun tipe C, seperti itu. Kemudian kalau ini mengambil dari bukunya Hari Budianto tahun 2006, bahwasannya untuk berbicara secara keseluruhan jaringan transportasi baik darat, laut, dan udara dapat digambarkan ya sebagai berikut. Nah, harapannya ketika kita merencanakan baik itu lalu lintas, jalan, dan lain sebagainya, kita harus mempertimbangkan keselamatan transportasi. Karena apa? Hubungannya ini kan dengan penumpang. Bagaimanapun ketika kita menggunakan angkutan umum, baik darat, laut, udara, itu ada SOP atau standar operasionalnya terkait keselamatan transportasi. Seperti itu, baik itu simpulnya dan jaringannya. Nah, kalau jaringan ini terkait jaringan jalan, rel kota, alur pelayaran maupun ruang lalu lintas udara. Kemudian untuk simpul, jadi simpulnya itu ada perpindahannya ya tadi ya simpul. Namanya simpul kan perpindahannya di terminal. Kalau kita menggunakan jalan rel itu di stasiun, kemudian ada kota CBD-nya. Kalau laut pelabuhan, dan kalau di udara menggunakan via udara itu ada bandaranya. Seperti itu. Jadi semua ini harus saling terkait keselamatan transportasi. Yang bertanggung jawab siapa? Yang bertanggung jawab itu adalah yang pertama adalah pihak yang penyelenggaranya. Kemudian ada pihak penyelenggaranya, yang kedua adalah dari pemerintah itu sendiri memberikan standar keselamatan dari masing-masing pelayanan, baik itu darat, laut, maupun udara, seperti itu. Ini sudah kemarin ya,
Jadi kalau terminal itu dibagi penumpang, kalau kalian mungkin yang selama ini kalian tahu itu terminal itu hanya penumpang aja Pak di Arjosari. Misalnya juga ada terminal barang, itu bisa dibedakan, jadi bedanya dibedakan menjadi penumpang, terminal ada penumpang dan barang. Nah, ketika kita merencanakan terminal penumpang atau barang, kita harus melihat dari yang pertama itu lokasi ini ya. Lokasinya itu di mana? Apakah bisa melayani supply atau demand dari masyarakat? Kemudian terkait tata ruang. Nah, ini terkait peletakan. Nah, seperti studi kasus kalau ada di Pasuruan ketika merencanakan, ini sudah direncanakan misalnya ada terminal, tapi kenyataannya ketika waktu operasi kok sepi. Nah, pasti ada kesalahan, berarti perlu dievaluasi. Misalnya terkait lokasi atau tata ruangnya tidak sesuai, atau ada beberapa hal yang harus memang dievaluasi. Kemudian terkait kapasitas. Nah, kapasitas itu kalau hubungannya dengan penumpang berarti masyarakat yang menggunakan angkutan tersebut. Makanya perlu adanya analisis kebutuhan. Nah, di analisis kebutuhan nanti bisa dikaitkan dengan bagaimana merencanakan sistem transportasi secara makro. Nah, kita melihat lagi di mata perkuliahan, mungkin masih ingat ya di sistem transportasi, bagaimana 4 sistem itu saling terkait. Kita lihat lagi. Nah, kalau lebih detailnya, kalau kita merencanakan terminal, berarti terkait berapa sih orang nanti yang menggunakan angkutan umum. Seperti itu. Bagaimana caranya? Kita bisa melalui survei primer. Ada kajian sebelumnya atau kajian kalau kita berbicara terkait teknik sipil ya itu akan ada perencanaan. Yang pertama ada perencanaan, kemudian yang kedua ada tahap konstruksi dan evaluasi seperti itu. Bagaimana perencanaannya? Kalau perencanaannya dokumennya sudah matang, maka kita eksekusi, kita tahap konstruksi, kita membangun. Kemudian setelah pasca membangun itu dilihat evaluasi apakah benar-benar sesuai dengan apa yang dibangun misalnya oleh kontraktor atau pihak ketiga itu sesuai dengan perencanaannya. Bagaimana evaluasinya harus dimonitoring dan dievaluasi. Oke, sampai situ paham ya sampai sini ya. Kemudian tujuan. Nah, ketika membangun, jadi tujuan utama memang yaitu menunjang kelancaran mobilitas orang dan barang. Nah, ketika di suatu daerah itu misalnya belum ada terminal, maka biasanya untuk mobilitas itu kurang. Yang kedua, mengatur keterpaduan antar moda. Nah, ini keterpaduan bagaimana interchange tadi yang di depan tadi, interchange antar moda, apakah bisa terintegrasi, itu kan yang terpenting. Bagaimana merancang angkutan umum? Yang pertama kan kemarin kita ingin yang aman, yang murah, selamat sampai tujuan. Yang terakhir yang terpenting itu adalah integrasi antar moda, itu harus sesuai. Kemudian apabila dilihat dari ukuran luas lahan saja, maka terminal merupakan bagian wilayah kota yang diperhitungkan dalam tata ruang wilayah. Apalagi bila terminal tersebut adalah pelabuhan atau bandara yang luasnya ribuan hektar. Secara menunjukkan bahwa kota-kota besar pada umumnya tumbuh pada simpul jaringan angkutan, misalnya Palembang, Jakarta. Nah, kalau melihat di kota-kota besar, kita lihat pasti ukuran dari terminal atau bandar udara itu sudah besar, karena memang di situ berarti mobilitasnya atau kapasitasnya itu besar seperti itu. Ini faktanya yang seperti itu. Oke, ini tipe pengguna terminal ya. Nanti bisa dibaca. Tadi tipe pengguna terminal itu yang pertama itu paulang alik harian. Seringkali terkesan tak mau tertinggal telah memiliki kegiatan sangat hafal lintasan. Nah, biasanya itu orang pekerja yang misalnya dia tinggal di Malang, kemudian pekerjanya di CBD di kota Surabaya. Jadi kan sudah hafal ya lintasannya. Kemudian peluang alih atau pengelaju lokal, biasanya calon penumpang tidak terikat waktu, mereka hanya memanfaatkan kelebihan pelayanan setempat. Kemudian ada penumpang jarak jauh. Ada juga bukan penumpang, misalnya yang jemput atau pengantarnya.
Karena juga itu menjadi bagian dari pengguna terminal. Kan pasti kalau kalian ada yang ngantar kan juga ikut ke terminal juga kan ya. Atau mungkin tidak masuk terminal, hanya mengantar di depan atau menjemput. Kemudian ada penyedia jasa yang keberadaannya karena operasi terminal, yaitu para penyedia berbagai macam kebutuhan para penumpang. Nah, ini macam-macam jasa apa? Misalnya kalau kalian bawa koper misalnya, ada jasa ya kan yang membawakan ya, transporter ya mungkin ya. Nah, itu kalau kalian di Surabaya, itu pasti ada yang menawarkan jasa. Kemudian ada pencari penuduh atau tunasima, pendatang tanpa penginapan, orang tersesat dan lain yang pasti selalu ada. Pernah nggak kira-kira kalian ke terminal? Ada yang seperti ini kan banyak sekali ya. Misalnya tuna wisma ya, tidak punya rumah ya. Kan seringkali juga ada di terminal. Iya, benar nggak kira-kira Remi? Pernah ke terminal nggak? Iya, Pak. Iya, Pak. Nah, seringkali itu ada, ini hanya untuk tipe-tipe pengguna terminal. Jadi ada berbagai macam ini. Jadi para pengguna jasa terminal di atas perlu mendapat perhatian berkaitan dengan penyediaan ruang dan fasilitas di dalam area terminal, sehingga apa kebutuhan akan lahan, selain kebutuhan lahan bagi akses masuk atau keluar area terminal, sirkulasi kendaraan dan orang, pangkalan. Jadi di sini secara intinya, maka ketika kita merencanakan terminal harus juga pasti perencanaan sirkulasinya itu harus tepat. Misalnya kalau pengalaman saya masuk ke terminal Arjosari, bahwa bagaimana alurnya ketika ada yang mengantar, kemudian bagaimana ketika kita masuk parkir, bagaimana kendaraan roda 2 atau roda 4 yang parkir, kemudian ada pangkalan taksi, apalagi sekarang ada taksi online ataupun yang online. Bisa nggak kira-kira masuk? Kadang-kala kan memang dibedakan ya, terjadi konflik yang seperti itu. Jadi perlu dari pemerintah, ya gunanya dari pemerintah sendiri memberikan kebijakan. Karena apa? Kita kan semakin lama semakin maju ya. Jadi seseorang kan butuh yang cepat ketika menuju suatu tempat. Nah, ini hubungannya dengan pemerintah sebagai pemangku kebijakan. Bagaimana sih hubungannya dengan taksi online atau ojek online yang nanti dikaitkan dengan pangkalan taksi yang masih ada di belum online ya, offline atau yang masih manual seperti itu. Ini diambil diagram atau alur ya, konsep dasar pola angkutan darat, bahwasanya kalau melihat di diagram atau di slide ini, bahwasanya pembagian jaringan prasarana baik itu simpul terminal itu berawal dari jaringan transportasi nasional. Karena apa? Seperti Bapak bilang, ketika kita merencanakan suatu perencanaan, kita harus melihat sistem atau melihat yang di atasnya, misalnya terkait undang-undang atau cantolannya yang di atas itu ngomong apa, mulai di breakdown dari nasional, kemudian provinsi sampai ke tingkat daerah. Makanya di sini dibedakan menjadi ada terminal ya tadi, tipe A, tipe B, tipe C. Kemudian terminal barang ada utama, pengumpan atau lokal. Seperti itu. Konsep dasar pola angkutan. Nah, dari orang. Oh, ditanyakan, John? Iya, mau tanya atau gimana? Oke, bisa dilanjutkan? Bisa dilanjutkan? Bisa, Halo? Pak. Oke, silahkan yang
Silakan disimak ya yang menyimak. Kemudian kalau kita melihat di sini bahwa jaringan reputasional dibagi jaringan prasarana dan pelayanan. Di angkutan orang ada wilayah pelayanan. Nah, kemarin kan sudah terkait kalau bagaimana merancang angkutan umum, juga kita melihat di wilayah pelayanannya. Apakah itu angkutan umum nanti antar kota atau memang angkutan kota, misalnya Kota Malang aja, atau Kota Malang dengan Kota Batu, atau dengan kabupaten. Nah, ini apa pembagiannya, angkutan antar kota, pedesaan, atau lintas. Kemudian di sini kalau berbicara angkutan orang itu terkait pengembangan wilayahnya, nanti ada CBD, kemudian melayani tengah kota ataupun di pinggir-pinggir kota. Kemudian kalau angkutan barang itu tidak dibatasi wilayah pelayanannya, mau sampai kemanapun kalau angkutan barang itu. Nah, ada trayek. Kemarin kita sudah belajar bagaimana menentukan trayek. Nah, kalau hubungannya yang saat ini bahwasanya ketika berbicara angkutan online itu kan tidak ada trayek ya. Jadi itu kemanapun sesuai dengan pesanan. Nah, nanti bagaimana hubungannya dengan angkutan yang sudah menetapkan trayek? Apakah kebijakan dari pemerintah itu mengikuti pola yang sekarang atau bagaimana? Nah, itu merupakan yang PR yang sampai sekarang ini. Kalau kalian melihat ya fenomena di Kota Malang bahwa angkutan umum yang biasa itu semakin lama itu penumpangnya semakin sedikit ya. Nah, itu perlu menjadi PR bagi kita. Apakah ada upaya atau ada kebijakan terkait hal tersebut? Misalnya, apakah memperbaiki modanya ataupun mengikuti pola yang sekarang. Nah, itu perlu sebagai pertimbangan lagi. Nanti mungkin lama-kelamaan malah angkutan umumnya hilang semua. Misalnya ya, kalau lama-kelamaan tidak ada penumpang, maka mereka tidak bisa menutup biaya operasional. Nah, ada biaya operasionalnya kemarin ya. Bagaimana menghitung biaya operasional kendaraan? Apakah sudah menutupi atau malah minus? Oke, sampai sini ya. Sampai sini ada pertanyaan? Sampai sini dulu ada pertanyaan mungkin. Gregorius, Metusala, mungkin Tarmisi, Arianto atau Remi. Selamat pagi Pak, saya ingin bertanya sedikit Pak. Oke, silakan. Baik, begini ya Pak, kalau seringkali kayak kami itu kan hanya sering melihat kayak terminal penumpang gitu. Kan tadi dalam salah satu materi PPT Bapak dijelaskan juga terminal barang ya, kalau tidak salah ada terminal barang. Kalau pengoperasian terminal barang itu seperti apa ya? Kalau kayak di Malang sendiri tempatnya di mana ya Pak? Soalnya kayak sesuatu yang baru juga untuk saya gitu Pak. Mungkin sekian, terima kasih. Oke. Ada yang lain? Cukup? Ada lagi? Remi mungkin sekalian? Mungkin belum ada, Pak. Oke. Oke, kan yang akan saya menjawab pertanyaan siapa panggilannya? Metu. Metu salah. Metu ya? Nah, makanya pada perkuliahan ini mungkin kalian banyaknya terminal penumpang ya, belum tahu terminal barang. Nah, terminal barang itu semacam misalnya kalau kalian melihat di pelabuhan, itu kan ada truk-truk kontainer ya. Ya, itu dari laut, perpindahan dari laut diangkut ke udara. Nah, kalau contohnya di Kota Malang,
terminal barang itu kalau kalian di Kota Batu. Nah, di Kota Batu itu ada barangnya terkait di situ lebih spesifik, itu terminal barang yang terkait mengangkut hasil pertanian. Nah, kalau kalian ke Batu, ke atas itu ada di pojokan sebelah kanan, dia memang mengangkut hasil-hasil pertanian di situ. Jadi perpindahan misalnya dari petani ataupun hasil dari perkebunan pertanian dari penduduk itu biasanya untuk mengirimkan, misalnya biasanya kan dikirim ke kota-kota besar ya, kan Kota Batu itu salah satu penghasil sayur mayur, mungkin penghasil hortikultura. Nah, di terminal barang itu mereka ada perpindahan atau pengiriman ke misalnya ke Surabaya ataupun ke Jakarta. Nah, itu terminal barang contohnya yang terkait lebih spesifik mengatur mengirim hasil-hasil pertanian. Dari itu memang hasil-hasil kalau melihat call elf ya biasanya ya mengangkut beramba, mengangkut lombok ya di jalan itu kalau ke arah Batu. Itu kan banyak sekali ya. Jadi itu mengangkut hasil-hasil dari pertanian. Itu biasanya perpindahannya di situ. Mungkin dari terminal itu mau dikirim ke Jakarta bisa menggunakan angkutan barang, misalnya truk yang double gardan ya seperti itu. Itu contohnya. Yang paling dekat ya di sini di Kota Malang. Batu itu. Coba kalian kalau ada waktu main ke sana. Jadi lupa saya nama terminal namanya lupa di situ ya. Itu contohnya. Gitu ya. Baik, makasih Pak. Nanti coba kita membahas lagi. Ini tadi membahas secara umum. Jadi kalau membahas memang ini belum cara bagaimana perencanaannya secara umum. Misalnya ada suatu lahan nanti bagaimana sih kita merencanakan ada lahan ini, gimana kamu merencanakan terminal, itu ada bahasan yang lebih spesifik. Itu nggak usah lah nanti terlalu jauh. Yang penting di sini adalah di komponen sistem perancangan angkutan umum, selain dari angkutan umum sendiri kan ada halte, ada terminal. Nanti bahas di selanjutnya kita mungkin bahas ke halte ya, pemberhentian, bagaimana standarnya dan lain sebagainya. Seperti itu. Oke. Paham ya kira-kira secara komprehensif? Gimana? Ada lagi? Cukup? Silakan yang lain, mungkin bahasan terkait yang lain atau tidak hari ini boleh ditanyakan. Cukup kira-kira? Iya Pak. Ada lagi Metusala? Saya pas Pak. Selain itu Oke, ya cukup. masih mengerti yang lain. Siap Pak. Oke, terima kasih. Yang lainnya? Saya kurang bagus, Pak. Remi? Ya, silakan. Belum ya? Oke, kalau tidak ada mungkin itu dulu ya. Nanti kita coba breakdown nanti secara lebih jelas materi di Google Classroom ya, kalian baca terlebih dahulu. Oke, terima kasih yang telah hadir walaupun 5, yang penting tetap semangat. Jangan sampai nanti ketika mengikuti kuliah tidak dapat materi ataupun ilmu apapun. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, mungkin saya akhiri sampai sini. Kalau ada pertanyaan lagi, silahkan dilayangkan di Google Classroom ya. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga sedikit ini, jadi jangan terlalu banyak. Nanti yang penting sedikit bisa diserap, bisa membuat kalian paham dan menambah pengetahuan. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat pagi. Assalamualaikum. Tetap semangat ya. Selamat pagi, Pak. Oke, terima kasih yang hadir di sini.
Oke, saya izin live dulu.